Di sini saya akan menjelaskan tentang titrasi permanganometri. Titrasi permanganometri ini merupakan bagian dari titrasi redoks. Nah, titrasi ini menggunakan permanganat atau MnO4 sebagai reagen untuk melakukan titrasinya. Titrasi ini tidak menggunakan indikator karena permanganat itu akan otomatis menjadi indikator ketika reaksi berakhir. Nah, di sini saya mengambil jurnal dengan judul Perbandingan perendaman asam sitrat dan jeruk nipis terhadap penurunan kadar kalsium oksalat pada talas. Nah, talas itu sendiri di sini disebutkan bahwa talas itu merupakan sumber karbohidrat. Talas juga mengandung protein, karbohidrat, lemak, serat kasar, fosfor, dan vitamin lainnya. Nah, namun talas ini kurang dikembangkan karena biasanya orang yang mengonsumsi talas itu terjadi gatal-gatal. Hal itu disebabkan oleh adanya iritasi protein yang terdapat pada ujung kristal kalsium oksalat. Talas itu sendiri memiliki manfaat yang terdapat pada jurnal ini. Dalam farmasi, talas itu senyawa yang ada dalam talas dipercaya sebagai sumber antioksidan, di mana antioksidan tersebut membatasi efek dari reaksi oksidasi dalam tubuh, yaitu dengan mereduksi radikal bebas. Namun di samping itu, kelebihan kalsium oksalat itu juga dapat menyebabkan batu ginjal. Seperti pada jurnal ini, di sini disebutkan bahwa batu ginjal itu merupakan penyebab utama kelainan pada saluran kemih. Nah, kalsium oksalat itu merupakan senyawa penyusun batu ginjal yang paling sering ditemukan. Jadi, jika kelebihan kalsium oksalat, maka peluang terbentuknya batu ginjal itu juga besar. Nah, oksalat dalam talas itu ada yang bisa larut dalam air, contohnya asam oksalat, dan tidak larut dalam air, contohnya kalsium oksalat atau garam oksalat. Nah, oleh karena itu, di sini dilakukan penurunan kadar oksalat, di mana kita menggunakan larutan yang baik untuk menurunkan itu senyawa kalsium oksalat, yaitu berupa larutan asam sitrat, asam klorida, natrium klorida, dan lain sebagainya. Nah, di sini asam sitrat itu contohnya ada jeruk lemon dan limau, jeruk nipis, dan jeruk purut. Pada jurnal ini dicontohkan itu jeruk nipis dan asam sitrat. Nah, metode yang digunakan itu di sini dapat kita lihat, dapat kita baca sendiri. Nah, lalu di sini ada pemeriksaan kadar kalsium oksalat, di mana di sini kita menggunakan kalium permanganat dan setelah dilarutkan itu ditambahkan asam oksalat. Mengapa kita menambahkan asam oksalat? Karena titrasi itu akan lebih mudah kita lihat hasilnya jika dalam suasana asam. Nah, dititrasi perlahan dengan larutan kalium permanganat. Nah, di sini pada tabel hasil kita dapat lihat bahwa talas tanpa perlakuan itu kadar kalsiumnya memiliki yang paling tinggi karena talas tersebut belum dilakukan proses apapun. Nah, lalu ini ada asam sitrat, ada 3 sampel asam sitrat dengan kadar yang berbeda, ada 1%, 5%, dan 10%. Dapat kita lihat bahwa penurunan kadar kalsium oksalat yang baik itu pada asam sitrat 5% karena di sini menunjukkan angkanya itu paling tinggi, jadi penurunannya itu tinggi. Nah, pada yang asam sitrat 1% ini, itu di sini lebih rendah karena kandungan asamnya itu rendah, jadi sehingga belum optimal. Lalu yang 10% ini, kadar kandungan asam sitratnya itu terlalu tinggi, jadi juga tidak efektif, sehingga penurunannya juga rendah. Lalu di sini ada air perasan jeruk nipis dengan 3 konsentrasi yang berbeda. Nah, di sini juga kita dapat lihat bahwa yang paling baik penurunan kadar kalsium atau yang paling tinggi itu pada konsentrasi perasan jeruk nipis 5%. Di sini menunjukkan angka 47. Nah, di sini yang 1% juga demikian, dikarenakan kandungan asamnya itu masih terlalu sedikit sehingga belum optimal. Nah, yang 10% ini juga kandungan asamnya terlalu banyak sehingga kurang efektif juga. Nah, jadi kesimpulannya, berdasarkan penelitian ini, di sini kita bisa menggunakan asam sitrat dan jeruk nipis terhadap penurunan kadar kalsium oksalat
pada talas tersebut. Cara pengolahannya melalui metode perendaman menggunakan larutan asam sitrat dan air perasan jeruk nipis. Nah, yang kemudian dititrasi dengan kalium permanganat.